Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nuratul Azizah, NPM 1816021, kelas reguler A, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan alternatif solusi atau rekomendasi terkait permasalahan kemiskinan yang berada di tempat saya tinggal, yaitu Kota Serang, Provinsi Banten. Flat on the floor of my life, the world just leaves me behind. I wanted more at this point, but I keep losing my voice. I don't wanna be like that though. Better grow a fucking backbone. Sampai saat ini, kemiskinan di Indonesia masih diukur melalui satu dimensi, yakni dimensi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Pengukuran ini lebih dikenal dengan pengukuran dimensi moneter. Badan Pusat Statistik atau BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Padahal, kemiskinan bukan semata terkait konsumsi atau pengeluaran, namun lebih dari sekadar kekurangan uang. Mengukur kemiskinan melalui dimensi pendapatan saja tidak cukup mewakili keadaan kaum miskin. Sementara itu, kelompok miskin seringkali mendeskripsikan kemiskinan tidak sebatas pada uang yang mereka miliki, tetapi juga masalah kurangnya akses pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, air bersih, dan lain sebagainya. Pandangan inilah yang melatari perlu adanya pengukuran kemiskinan dengan pendekatan multidimensi, yang melihat kemiskinan bukan semata terkait kemampuan konsumsi. Pendekatan multidimensi diyakini lebih mencerminkan keadaan real kelompok miskin. Melalui IKM, Indeks Kemiskinan Multidimensi, masalah kemiskinan akan terlihat lebih holistik dan detail, sehingga dapat diketahui berbagai dimensi yang berkontribusi terhadap terjadinya kemiskinan. Berdasarkan hasil perhitungan BPS, ketiga provinsi di Pulau Jawa memiliki angka kemiskinan lebih tinggi daripada angka kemiskinan nasional. Di antaranya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten. Banten merupakan salah satu provinsi hasil pemekaran dan menjadi satu-satunya provinsi baru di Pulau Jawa pada era otonomi daerah. Data BPS periode Maret sampai dengan September 2019 menyatakan adanya penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan Provinsi Banten. Penurunan tersebut sebanyak 7,5 ribu atau dari 378,73 ribu menjadi 371,28 ribu. Namun, dengan penurunan tersebut, nampaknya Kota Serang menduduki peringkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Banten, hingga mencapai 5,40%.
kasus kemiskinan di Kota Serang tidak terlepas dari masalah partisipasi dan diseminasi kebijakan. Ditinjau dari segi historisnya, Serang merupakan kawasan transisi yang dipaksakan berubah dari desa menjadi kota demi menjadi sebuah ibu kota provinsi pada 2007. Perubahan tersebut secara sosiologis ekonomis dan sosiologis demografis menimbulkan beberapa konsekuensi logis terhadap perkembangan sebuah kota. Hal ini berimplikasi pada terbentuknya enklave sosial politik di wilayah tersebut. Enklave pada dasarnya merupakan perwujudan eksklusivitas penguasaan wilayah yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Program penanggulangan kemiskinan sudah diluncurkan di Provinsi Banten melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2013 menerapkan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu atau sering disebut dengan Jamsos Ratu yang merupakan program perlindungan sosial berbasis keluarga. Namun, sejak awal bergulir pada tahun 2013 silam, program tersebut dinilai kacau, saling tumpang tindih, bahkan dikategorikan gagal. Hal tersebut ditandai dengan semakin bertambahnya angka penerima bantuan warga miskin dan peningkatan angka pengangguran terbuka pada tahun 2018. Kota Serang yang kini menduduki peringkat kemiskinan tertinggi melalui RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berupaya dalam mengentaskan kemiskinan dengan menggalang program-program yang dimiliki oleh semua OPD atau organisasi perangkat daerah. Beberapa program dalam OPD diantaranya Disnaker Trans dengan cara membuka lapangan kerja dan membangun sinergi dengan perusahaan yang berdomisili di Kota Serang, termasuk menarik investor ke Kota Serang dengan harapan semakin banyak investasi yang masuk, maka tenaga kerja pun semakin banyak yang terserap. Akan tetapi, sampai saat ini tidak adanya kejelasan dan langkah konkret dalam mengatasi kemiskinan di Kota Serang. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Serang belumlah efektif, dengan alasan jarak dan juga dana yang masih amat minim. Ditambah dengan budaya masyarakat Serang yang apatis, sehingga koordinasi penanggulangan kemiskinan tidak efektif karena kurangnya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masih banyak fasilitas umum yang rusak dan masih jauh dari standar kelayakan. Persoalan lain yang tak kalah penting dibicarakan ialah timbulnya patronase yang kuat antara ulama dan jawara dalam masyarakat. Maka bantuan pemerintah seringkali terhambat karena adanya proses screening dari kedua aktor tersebut, sehingga bantuan yang diterima masyarakat pun tidak utuh. Dengan demikian, berkaca pada kebijakan yang sebelumnya, maka rekomendasi yang diajukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yaitu dengan dibutuhkannya suatu kebijakan yang terintegritas dan penguatan sistem koordinasi yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan terintegritas yang dimaksud adalah sebuah platform atau muara kebijakan yang terintegritas, di mana pemerintah perlu mengadopsi indeks kemiskinan multidimensi agar dapat melihat titik-titik rawan kemiskinan. IKM ini akan melengkapi kemiskinan moneter. Hal tersebut akan berguna sebagai bahan perumusan kebijakan program penurunan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan, lebih cepat dan lebih tepat sasaran, serta semakin efektif.
Selain itu, pemerintah kota perlu meningkatkan kebijakan yang menitik beratkan pada upaya membangun kohesivitas pada program sosial dan program ekonomi yang dipadukan dengan pemenuhan infrastruktur dasar agar kualitas hidup masyarakat semakin baik dan semakin produktif. Yang terakhir, pemerintah Kota Serang harus mampu menggali ekonomi kreatif dengan menghidupkan berbagai sektor yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pendapatan dan mengembangkan keunggulan produk domestik seperti budaya sebagai daya tarik wisata. Baiklah, demikian alternatif solusi atau rekomendasi yang saya ajukan. Semoga membantu. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.